Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bu Mirah Sumirat SE Presiden Aspek, Pak Sabdo, Pak Jakwan, Pak Purnomo, Pak Purnomo juga ya, Pak Arman dari SPI, Pak Bayu, Bu Kopi, Bu Rini, dan teman-teman yang hadir dari SPI. Tentunya orang tua kita, Pak Jenal Arifin yang terhadir bersama kita sebagai pensiunan kita. Saya secara pribadi datang ke sini itu karena dapat surat tugas dari Sekjen. Sementara kapasitas saya bukan di bidang ketenagakerjaan kepegawaian. Karena saya kalau dilihat itu ya CV saya dulu pernah jadi staf di UIN Jakarta, terus kemudian kepala biro 2013 di UIN Jakarta, karena kelamaan di UIN dipindahkan ke Cirebon. Di Cirebon baru asik-asik mau kawin siri gitu. Astagfirullahaladzim. Mira jadi gak enak. Ini asik-asik, maka pakai peci pulang Cirebon. Udah dua catatan saya tadi ngomong sayang. Jadi ceritanya pakai peci itu, nah ini kan saya bisa ketawa akhirnya kan, itu yang saya cari. Ya. Ternyata nggak pakai peci supaya istighfar. Kalau melihat pembawa acara begitu jadi saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Agak jadi dah. Jadi nggak macam-macam. Karena saya bisa begini karena berkat istri saya yang tercinta. Tanpa beliau nggak ngimpi jadi kepala biro, nggak pernah mimpi. Karena saya cita-cita, saya korban orang tua disekolahkan IAIN Jakarta tahun 84 korban. Karena orang tua punya yayasan banyak, suruh ngurusin yayasan, maka syaratnya masuk fakultas tarbiyah jurusan IPA coy. Bukan ilmu pengetahuan agama, tetapi ilmu pengetahuan alam. Karena di kampung butuh biologi, matematik, kimia, fisika, saya ngajar itu. Kemudian jadi dosen tahun 91 di UIN Jakarta karena istrinya baru imut-imut. Waktu KKN dapatnya masih kuliah semester 1, saya akhirnya gagal jadi dosen tahun 95, dosen cuma 5 tahun karena S2 di UNJ tidak selesai untuk ngambil lingkungan hidup. Saya cerita pribadi aja dah, karena kesimpulannya sudah dibaca oleh Kiai Arifin tadi, kesimpulan pertemuan kita ini. Pak Jenal Arifin sudah membacakan kesimpulan acara ini, tidak perlu dibahas oleh saya. Wahuwal adizul hakim. Wahuwal adizul hakim. Selesai, tidak masalah. Saya tidak perlu bicara lagi. Secara teknis pembinaan dilakukan oleh Bu Sumirat, oleh Pak Purnomo, Pak Jakwan, Pak Sabda, dan Pak Arman. Selesai masalah. Jadi kesimpulan begitu. Setelah saya mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz saya. Jadi saya datang ke sini juga. Saya pernah awal jadi cerita Bu. Jadi saya jadi nggak bisa cepet kalau gini nih. Ya, saya pernah jam 11 harus kembali ke Saidai. Waktu Bapak 3 jam. Iya. Nanti selanjutnya itu. Bu Rini, kenapa saya mesti datang ke sini? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Saya 2013 ketemu teman-teman, dan setelah saya next gambar tadi. Saya di Jepang pernah ngobrol dengan Pak MK Pak Junin. Ala hadaniyah waktu kau saya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Beliaulah orang yang tulus mendirikan fakultas kedokteran UIN Jakarta. Pembicaraan saya dari Kyoto, Shinagawa naik Shinkansen menuju Kyoto, materi bahan yang ada dokumentasi. Dia bercerita pada saya, Pak, sewaktu itu saya kapal keuangan, masih posisi kapal keuangan, mendampingi kepala biro. Tugas saya membawa tas Pak MK ke Kyoto menuju Tokyo dalam perjalanan Kyoto. Pak Karo, pulang dari sini Anda harus beli tanah 4 hektar di Sawangan. Untuk apa? Bikin hospital teaching. Oke? Jangan kita berbicara Mina dengan hospital teaching, tidak ada hubungan.
Kenapa Pak? Karena kasihan anak-anak di Jakarta sudah keren Bapak celacak, silahkan di Google, dicek bahwa alumni YIN yang fakultas kedokteran is sangat hebat sekali. Mereka udah nyebar kemana-mana. Kalau Bapak tadi berkorban, nggak usah takut, nggak akan jadi mati konyol Pak. Karena dengan Bapak berkorban menjadi itu, menjadikan untuk membackup fakultas kedokteran, itulah amal jariah Bapak akan ngalir. Bapak jamin. Ini saya bicara di Tokyo ketika itu tahun 2012. Saya kecewa ketika 2013 bangunan itu, tanah itu dipakai oleh PPK. Karena saya juga mendua dalam hidup, boleh kan ya, masuk sosial, mau pribadi. Saya alumni tarbiyah. Tarbiyah itu harus punya sertifikasi guru. Dan perlu gedung itu dibangunlah sekitar dikasih 90 miliar. Saya kok, Barja, kamu nggak punya pendirian, Barja kamu? Kata Pak MK. Tenang Prof, saya ini kan pelaksana, kabar, coy, apa artinya? Ini saya cerita agak panjang gitu. Udah singkat cerita, sudah Pak, tenang aja, Bapak urusan saya. Saya kebetulan pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah sebagai kabar keuangan juga. Gimana? Saya kasih klinik PKIA yang kecil mungil itu. Kemudian saya minta tolong Airin, saya minta tolong kakak saya di DPR, jadilah rumah sakit, singkat cerita. Dan kontribusi rumah sakit yang kecil itu kepada UIN adalah 9 miliar per tahun sekarang. Singkat cerita, nanti Bapak konsultasikan, ini perlu waktu panjang. Kemudian 2013 saya ketemu Ahok, Jokowi, dan lain sebagainya dengan Haji Allahumma firlah warham wa'afiyah Haji Lulung dan Sanusi sebagainya. Kemudian singkat cerita dihibahkan 2013 coy ya. Ke saya cerita itu, dan setelah itu saya tidak tahu cerita tentang rumah sakit itu Pak. Kenapa saya harus ketemu? Karena saya ingat amanat dari Pak MK, Barja, tolong bantu Terpun itu. Terpun Pak, udah cerita tadi, dokter dukun, dengan bismillah cos langsung sembuh. Dokter alumni UIN itu. Jadi Bapak jangan ragu Pak Arman, pengorbanan Bapak, Mina, dan itu ada hubungan dengan itu untuk membackup. Karena proposal yang dibuat oleh Allahumma gfirlah warhamhum Profesor Ajumar di Ajra melahirkan UIN dan Fakultas adalah menjual proposal Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Maka kemudian JICA membantulah pembangunan itu untuk Fakultas Kedokteran. Sebelumnya IDB yang 13 unit yang kebetulan saya bongkar gedungnya ketika saya kabar umum. Saya mau agak melok ini Pak, agak sedikit, karena kenapa saya harus datang hari ini. Sebenarnya saya tadi banyak yang melarang saya datang ke sini. Oke? Tapi saya akan datang, saya karena sebagai alumni YIN, dan ini dan sekarang udah merupakan bagian dari kita, rumah sakit haji ini. Kalau tahu ceritanya dari dulu Bapak ceritakan, saya akan mau. Kalau Bapak tadi cerita goyang itu 2013, saya tidak akan mengatakan kepada rektor, Pak Rektor jangan kau terima, karena saya tidak tahu siapa you, siapa Anda dan teman-teman di sini. Cuma yang ada silomen, tahu nggak silomen? Rumah sakit haji keren coy, mantap, orangnya keren-keren, badannya gede-gede itu daripada saya kurus, ya kan? Iya gitu Andida, Adinda. Jadi ceritanya begitu Pak. Saya mohon maaf sekali, saya udah silau ketika itu, kagum dan bangga. Tapi Pak MK ketika itu nanya kepada saya, Barja kok kenapa cuma ke rumah sakit? Tenang Pak, ini udah ada dari persetujuan dari Pemda DKI bahwa akan diserahkan kepada UIN 2013, bukan 2020. Bukan 2020. Itu al-wa'du dainun. Mana janjimu? Saya sebagai alumni YIN, saya nangis. Kenapa kau tidak serah? Cuma karena saya orang kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saya dipindahkan ke Cirebon, lagi sholat tahajud dipel oleh Bu Amani yang cantik itu. Om Barja, Opa. Iya. Pak Barja, alhamdulillah rumah sakit haji sudah diserahkan. Langsung saya sujud syukur, karena saya masih silomen, masih tidak tahu masalah.
yang dihadapi itu saya tetap syukur. Artinya pernyataan Pak Ajumardi membuat Fakultas Kedokteran untuk membela umat dan kiai-kiai yang anak-anaknya nggak masuk kedokteran, maka lahirlah UIN Jakarta. Sekarang duduk semua di Departemen Kesehatan maupun di mana-mana itu banyak alumni JN yang sudah jadi dokter, termasuk di rumah saya juga praktek kedokteran. Di pinggirnya benar saya, karena saya Pak Barja dulu SPP yang bayar ke PPI sini. Oh iya, kamu alumni sini ya? Kamu minta diskon sama saya? Iya diskon, nggak diskon, bayarnya angsur gitu. Ternyata dia masih ingat, sehingga saya nggak usah bayar katanya Pak. Waktu dicek untuk apa antigen gitu, kan murah cuma 395.000. Ya tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya saya merasa takut. Sehingga cerita, kembali lagi awal, saya katakan, ya Tuhan, saya baru terperangah setelah teman-teman datang silaturahmi Sip Haji ke Kementerian Agama dengan 2 busnya, dengan semangatnya. Oh, ceritanya begini. Kenapa kau Barja menerima? Kenapa kau bisikan kepada rektor ketika itu? Yang ada dalam penyesalan. Tapi saya katakan kepada Gusmen, kepada Bu Ana, kepada staf khusus, jadi menteri, jangan lihat masa lalu Pak. Baiklah Pak Tabang soilah rupika Pak. Sudahlah, kita bicara ke depan aja. Solusinya apa? Yang penting saya ingin tegaskan kepada Bapak sekalian, ketika masuk BLU itu bukan berarti UIN tidak punya kepentingan dengan nilai-nilai uang yang Bapak terima. Karena pendapatan BLU prinsipnya adalah untuk peningkatan layanan. Walaupun UIN sekarang sudah punya 4 triliun aset yang nggak butuh uang kita. Cash flow-nya, pendapatan dia sehari selama ini udah 445 miliar. Waktu saya tinggalkan di Cirebon baru 185 miliar. Sekarang saya balik lagi nengok ke kiri karena saya lihat di dalam data itu. Next di yang kedua, di bawahnya itu ternyata cash flow udah cukup besar. Ya. Tapi saya ingin mengatakan kepada yang foto-foto ini semuanya, Bapak semua, saya ingin mengatakan mudah-mudahan apa yang gambaran foto-foto yang saya terima dapat reward, dapat penghargaan, kemudian struktur yang dibuat oleh Menteri Agama dari KMA 738, KMA 885, KMA 459, KMA 445, kemudian keputusan rektor yang saya baca kemarin, belum saya baca semua itu makalah yang dibuat. Itu ada 9 aturan dasar hukum yang dibuat. Menurut saya ikatannya sudah kuat. Cuma saya hanya ingin mengatakan inilah sebenarnya. Mari kita bangun kebersamaan dalam upaya menyelamatkan masyarakat. Kebersamaan itu dan yang ada adalah ketulusan. Tetapi bagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian sebagai anggota Serikat Pekerja mengkomunikasikan dengan baik. Kalau memang pada direksi-direksi itu tidak benar kerjanya, ya sampaikanlah kepada Bu Rektor, sampailah ke Menteri, baru saya bisa. Sementara posisi saya sebagai Kepala Biro Keuangan itu hanya sebatas sertifikat udah saya catat, aset 30 miliar udah saya catat, sudah selesai masalahnya. Keamanan tanah udah, teman-teman sudah bekerja dengan baik. Tinggal bagaimana hasil upaya selama ini operasional kegiatan itu bisa dioptimalkan dengan baik untuk peningkatan layanan. Tidak ada kepikiran sedikit pun Kementerian Agama akan minta bagian, tidak ada. Tidak ada sedikit UIN Jakarta minta bagian, tidak ada. Hanya catat, masuk, catat, keluarkan, sudah selesai. Ada saldo, kembalikan untuk pengembangan. Itu namanya Badan Layanan Umum. Kalau PT, memang nggak Bapak lebih tahu. Antum a'lamu birunya. Kalau CP, silakan antum lebih tahu. Saya tidak perlu jelaskan. Jadi sekali lagi saya mohon kebersamaan ini saya juga hanya ingin menegaskan dengan hati yang sangat pilu, ya. Terus terang aja secara pribadi saya, kenapa saya bicara 2013 itu, dan kemudian ketemu dengan yang Sip Haji di ruang itu, dan sekarang saya harus bicara dan atas keterpanggilan sebagai alumni, saya tidak mau alma mater saya hanya akibat kesalahpahaman, komunikasi yang tidak terbuka dan ketidaktulusan itu menjadi terhambat dalam hal pengolahan manajemen ini. Kan orang-orang yang duduk di situ orang-orang keren semua sih, daripada saya apa saya.
Walaupun saya tegaskan kepada Bu Rini tadi, Pak Arman, bapak-bapak yang duduk direktur juga belum tentu kemauan dia, Pak. Direksi juga bukan kemauan dia, karena dia kebetulan tugas. Apalagi kalau ditekan, diinjak, lebih baik kalau kabur daripada begini. Saya sendiri minta tolong kepada serikat-serikat pekerja, tolong tenangkan mereka untuk duduk bekerja di sini. Saya sendiri ketika bilang, Bapak kenapa sih nggak manggil sebagai kepala biro? Saya nggak punya kewenangan apa-apa. Karena berdasarkan rapat tanggal 19 Maret 2019, tolong cek lebih lanjut, ya, tahun 19, itu ada pembagian tugas. Kepala biro perencanaan, kepala biro keuangan, kepegawaian, bagaimana dengan integrasi-integrasi yang dilakukan. Dari aset, saya dengan perintah BPK kemarin sudah saya lakukan dan saya kirim surat kemarin ke Menteri ke Bu Amani, Bu Rektor, tolong tindak lanjuti. Selesai, clear untuk aset. Tapi untuk kepegawaian, silakan bicarakan lebih lanjut, apalagi dengan mekanisme BLU. Dan saya katakan silakan belajar sama UIN Jakarta yang dari BKIA. Tepatnya, mohon maaf saya bukan merendahkan, lahir rumah klinik, lahir rumah sakit tipe C, sekarang sudah bisa bergerak dengan baik. Dan bandara selesai, BPJS selesai. Kok ini yang besar kok bisa begini? Itu yang saya tidak terima, Pak. Jujur, saya tidak, ya Tuhan kok kenapa begini? Di mana? Padahal saya merasa bangga dan kagum selama berapa tahun itu. Saya kagum sekali, saya bangga sekali. Termasuk kami pun sekarang benahi asrama haji, tarifnya udah kita layani. Seluruh Indonesia, memang kebetulan tugas saya menginventaris aset-aset haji dan kemudian sekarang bisa dioperasionalkan dan menjadi sumber pendapatan PMBP. Dan PMBP dengan kebijakan PMK 115 dan PMK 115 itu sekarang bisa diolah, kemudian MP-nya bisa ditarik untuk 80%, yang 15% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan. Alhamdulillah sekarang sudah jalan, termasuk pusdiklat dan lain-lain. Apalagi ini gitu kan. Jadi mohon maaf saya ini agak sedikit jadi luar konteks Bu ya bicara, karena yang membawa saya bicara ini bukan lagi rasio, tetapi perasaan, hati. Maka saya mohon kebersamaan ini terus dikomunikasikan, dan insya Allah saya janji sama Bu Rini dan Pak Arman, saya akan panggil besok direktur ke ruang saya. Saya sering diancam oleh Gus Pak Karo, kalau Anda nggak sanggup, kibarkan bendera putih. Saya orang Bogor digituin ya makin, orang Bogor kan biar tekor asal kesohor ke pulau jual kolor. Bumira puntennya, Yoris, punten Bu. Iya. Jadi ceritanya begitu, saya tidak bisa. Bagaimana UI kita selesaikan. Ya bagaimana Cirebon saya selesaikan. Bagaimana UIN Jakarta aset yang oleh Soekarno diberikan 100 hektar, alhamdulillah udah selesai. Ya, alhamdulillah aset-aset kita benahi. Apalagi ini nggak ada masalah asetnya. Dari sertifikat aman, gedung aman, tinggal kita dapat langsung beliin aja dari hasil pendapatan itu untuk pengembangan sarana prasarana. Maaf saya tidak masuk ke wilayah serikat pekerja dan lainnya, memang itu bukan wilayah saya. Cuma hanya saya yakin kalau itu dikomunikasikan dengan lain Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu akan lebih baik lagi. Dan hanya dengan kebersamaan. Dan insya Allah saya besok saya akan coba Pak Indoyama, Pak Hari, siapa lagi satu saya, Pak Mahesa, Bu Yona akan saya ajak ke ruangan saya untuk diskusi langkah-langkah apa yang terbaik. Karena dari segi aturan, apa arti sebuah aturan ini? Misalnya rekap nggak bawa, tapi saya udah baca ada sekitar 5 kilo Pak, 15 kilo dokumen disebutkan semua. Karena saya maklum orang jadul. Ada di laptop saya di sini, tapi saya lebih cenderung bawa-bawa di mobil, saya bacain tuh. Apalagi laporan yang disampaikan oleh Pak Indi dan tim yang ketika hadir ke sana dengan kronologis yang disampaikan, saya sangat sampai terperangah, saya kaget di luar dugaan saya. Jadi apa ya harus saya bicarakan lagi ya? Cuma hanya doa ya, seperti yang tadi disampaikan dalam beberapa ayat oleh Pak Jana Arifin ini. Maka untuk kepada serikat pekerja dan aspek kita bacakan Al-Fatihah. Allah hadirnya hukum sila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
doanya dari Bapak sekalian sekali lagi Al-Fatihah untuk para yang duduk di direksi dan manajemen agar terbuka hatinya. Amin ya Allah. Untuk terpanggil untuk membawa misi agar memberi penjelasan kepada pimpinan UIN dan kepada Kementerian Agama. Al-Fatihah. Iya, terima kasih Bapak. Kabul. Amin. Saya ketika malam tadi jam 1 saya buka foto ini semua. Keren. Saya coba dinyatakan tuh, subhanallah. Mereka sudah dilantik, sudah dikukuhkan, diberikan amanah dengan aset yang begitu mudah. Kalau saya di kampung, saya cerita nih orang kampung, saya orang Bantar Kambing, punya sawah warisan di orang tua, kasih ke adik saya, Dek, tolong urus sawah gue terima hasilnya baik, ya kan? Ini gedungnya ada. Pulang saya ke kampung, mau singkang, mau susu, mau jus, mau apa, udah tersedia. Pulang masukin ke mobil semua. Apa yang terjadi? Saking senangnya saya malah tambahin duit. Maka yang dilakukan oleh UIN Jakarta pun dalam itu saya, dalam yang satu cataran satu lagi, mana? Yang next bukan gambar, sajian materi. Materi, coba. Coba, karena nanti silahkan diskusikan aja. Karena ini mohon maaf materi dibuat agak terburu-buru. Lihat langkah-langkahnya clear. Saya ingin baca, karena saya juga belum baca. Dari aturan, oke, 9. Next, anggaran, kepedulian. Di mana sih UIN tidak peduli? Lihat, next. Kemudian, next, NPWP. Langkah-langkah sudah dilakukan. Obat kemarin sudah dilakukan. Padahal dari segi aturan RPA-nya belum masuk. Tapi dengan akun yang memungkinkan orang lembaga itu dibantu, UIN sudah berpihak. Di mana kok Mbak jadi macet, kok obat terlambat datang? Padahal sekjen sudah meng-ACC-nya. Kan kita yang urgen dulu, bukan yang masalah yang lain. Sampai saya sendiri agak sedikit emosional, sensitif ketika itu saya katakan, kenapa sih kok bisa besar banget utangnya? Sampai berpikir begitu. Tapi saya lagi-lagi udah dah Pak Gusmen, Gus staf khusus dan lain sebagainya, tidak usah dibicarakan itu lagi deh. Kita cari solusi saja. Saya hanya berdoa agar teman operasional ini bisa dengan adanya suntikan yang secara bertahap itu dilakukan, dengan mesin yang BL itu bisa tetap operasional itu bisa berjalan. Ini mohon maaf saya ngambil datanya agak serampangan karena memang itu. Ya, saya datanya hanya sekitas karena anda sempat kaji, karena itu bukan dipegang di kendali saya. Tekanannya adalah A, silahkan, B, next, terus kemudian C, ya silahkan untuk dilakukan komunikasi, kemudian B untuk melaksanakan ini. Nah itulah yang D akan saya coba bicarakan besok dengan Pak dengan para manajemen tersebut. Itu saya akan coba itu insya Allah. Walaupun terus terang saja secara pribadi saya sendiri mengatakan kok saya jauh banget, karena saya dapat surat tugas ini. Oke, saya memperinakan dirilah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan saya tidak ridho ketika orang udah pensiun tidak selembar kertas pun tidak dibuat. Saya tidak ikhlas. Apalagi seorang ustadz yang macam-macam. Saya baru tahu tadi. Masalah kemudian itu ada penyelesaiannya atau administrasi beban yang harus diselesaikan itu bisa dibicarakan. Tetapi penghargaan kepada orang yang sudah bekerja, minimal surat keterangan, itu yang membuat saya miris. Kan itu hanya sekertas, lembar kertas. Pak Klaring untuk itu sangat berharga Bu ya, Bunda ya. Adik saya kerjaan di perusahaan Coca-Cola, pindah ke perusahaan ke C yang ada di Australia, anak saya kebetulan. Itu ternyata nilainya sangat berpengaruh. Atau anak saya kerja di perusahaan asing, mereka karena semakin data-data pendukungnya kuat, ternyata itu juga mempengaruhi, sangat apresiasi. Apalagi hak beliau tidak dipenuhi.
sekali lagi Bapak, saya mungkin agak sedikit ini juga ya, tidak bisa saya ungkapkan lagi. Yang penting saya hanya ingin menyampaikan kepada Bu Sumira, Pak Purnomo, ya, Pak Jakwan, Pak Subodo, tolong komunikasi teman ini selalu diajarkan untuk kebersamaan, dibangun kebersamaannya, untuk suasana tenang. Terus terang, karena saya tidak ridho marwah UIN itu dibawa-bawa akibat X yang kemudian kena imbasnya UIN. Saya katakan seperti itu. Ketika kemarin jam 4 menanyakan, Pak Barja mau dibelokin lagi? Istighfar saya. Kok mau dibelokin lagi? Udahlah, Anda nggak usah, itu udah terlalu tinggi, belok-belok lagi. Gambar rapat-rapat itu yang beramai-ramai membelokkan ke belok kemana, itu mimpi. Next. Itu ya, iya itu, yang umroh, itu belokan ke umroh. Ini. Jadi mimpi. Karena untuk melahirkan belu kemenak itu tidak segampang yang dibuat. Saya nguji sekarang UIN Salatiga, Padang Sependuan, Bukit Tinggi, karena itu harus dibangun lama menjadi charter PNBP dulu, baru menjadi charter BLU. Setelah matang charter BLU punya uang 250 miliar, minimal 0,5 triliun, baru bisa PTNBH. Dan insya Allah UIN Jakarta sudah masuk dalam kategori yang siap untuk menjadi PTNBH. Dan nanti insya Allah rumah haji Pak Arman itu ada pengolahan. Dan mengenai mengkesenanya integrasinya pola bagaimana, itu di PMK 129 itu bisa diatur, Pak. Wah, Pak Karo, Pak Barja, tuh rumah sakit ini gara-gara pimpinnya rektor yang ngatur. Orang sini yang bilang ke saya, susah beli obat apa? Subhanallah. Wong saya 2017 belajar BLO di Cicendo, Hasan Sadikin. Saya belajar di Cipto Mangunkusumo, walaupun saya tukang juruti. Pak Taro, saya belajar di Fatmawati, di Marjuki, itu kan BLO semua. Dia nggak tahu kalau Pak Barja orang UIN. Oke, nggak usah diperbanyak. Jadi saya hanya bicara otentik. Tolong untuk melaksanakan surat yang dibacakan oleh yang mulia Pak Ustaz Zainal Arifin ini, mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Saya kaget beliau membaca kata-kata itu yang membuat, ya Allah, ini ternyata sudah dijawab kesimpulan dari pertemuan ini. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu dari Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji dan pengurus aspek, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Saya silahkan untuk 2 pertanyaan sebelum saya pamit. Saya mohon izin ya Pak Pur, saya persilahkan, dan minimal tidak pertanyaan tetapi pesan buat saya apa sebelum saya keluar. Saya kembalikan ke Pak Sembodo yang ganteng ini. Pak Sabda. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.